Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku akan membuat kue pare flas santan. Tekstur kue parenya kenyal-kenyal karena terbuat dari tepung ketan dan disiram dengan flas santan yang gurih. Kalau kalian semua pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Langkah pertama, aku akan membuat unti kelapanya dulu. Di sini aku udah siapkan 200 gram kelapa, sudah diparut dan ini setengah tua. Gunakan bagian putihnya aja ya. 150 gram gula merah atau gula aren, 100 ml air putih, 2 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Siapkan wajan untuk memasak. Aku pakai wajan dari Karat. Masukkan 100 ml air putih, 2 lembar daun pandan, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 150 gram gula merah atau gula aren. Lalu ini dimasak sampai airnya mendidih dan gulanya larut sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya nggak mudah gosong. Setelah airnya mendidih dan gulanya larut, masukkan 200 gram kelapa parut. Gunakan bagian putihnya aja. Untuk kelapanya aku pakai yang setengah tua. Kemudian ini lanjut dimasak hingga air gulanya meresap ke kelapa parut dan teksturnya jadi kesat. Sambil terus diaduk-aduk supaya tidak mudah gosong. Nah, ini air gulanya udah meresap ke kelapa parutnya dan teksturnya udah kesat. Teksturnya tidak terlalu kering banget, masih agak basah dan menurut aku ini udah cukup. Kita biarkan dulu hingga suhu ruang. Selanjutnya di sini ada 300 ml santan kekentalan sedang, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 300 ml santan, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan. Gunakan api sedang aja. Kemudian ini dimasak hingga mendidih sambil terus diaduk supaya tidak pecah santan. Setelah santannya mendidih dan meletup-letup, matikan api kompor sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Lalu diamkan sebentar hingga santannya hangat. Selanjutnya di sini ada pasta pandan. Ini dipakai sekitar setengah sendok teh. Kemudian 275 gram tepung ketan.
Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 275 gram tepung ketan, lalu masukkan santan yang telah hangat, aku masukkan semuanya. Tambahkan setengah sendok teh pasta pandan, atau boleh dipakai secukupnya aja, kalau mau pakai jus pandan juga boleh. Kemudian aduk-aduk adonan hingga tercampur rata. Lanjut uleni hingga adonannya tercampur rata, kalis dan bisa dibentuk. Ambil sedikit adonan lalu bulatkan. Jika adonan sudah bisa dibulatkan seperti ini cairannya sudah cukup. Bagi rata adonan menjadi beberapa bagian supaya sama rata. Caranya adonannya aku bagi dua dulu, akan aku bagi menjadi 20 bagian, sama seperti unti kelapanya udah aku bulatkan menjadi 20 bagian. Nah, seperti ini, bagi lagi adonannya menjadi 4 bagian. Setelah jadi 4 sama rata, satu adonan dibagi lagi menjadi 5 bagian dan total hasilnya menjadi 20 bagian. Dengan cara seperti ini adonannya menjadi sama rata. Untuk adonannya setiap bagiannya sekitar 25 gram. Siapkan daun pisang yang sudah dipotong kotak kecil seperti ini. Total daun pisangnya 20 lembar menyesuaikan dengan banyaknya adonan. Bulatkan adonan hingga mulus. Lubangi adonan, bentuk seperti mangkuk. Masukkan unti kelapa ke dalamnya, lalu tutup. Bulatkan lagi adonan hingga bentuknya mulus. Pulung adonan hingga bentuknya lonjong menjadi seperti ini. Bentuknya lonjong dan permukaannya mulus. Lalu alasi dengan daun. Kemudian beri guratan. Aku pakai tusuk sate, ditekan pelan-pelan aja supaya membentuk buah pare. Lakukan hal yang sama hingga seluruh adonan dibentuk dan diberi isian. Setelah adonan selesai dibentuk, ini siap untuk dikukus. Hasilnya cantik banget dan mulus banget. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan, air kukusannya udah mendidih. Langsung aja masukkan loyang berisi adonan, kukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Dalam proses mengukus, tutup kukusannya dibuka setiap 3 menit supaya uap panasnya keluar dan supaya kuenya tidak melebar atau tidak mengembang. Jika menggunakan panci biasa, jangan lupa tutupnya dilapisi dulu menggunakan kain supaya uap air tidak menetes ke adonan. Setelah 3 menit berjalan, buka tutup kukusan. Biarkan sekitar 5 detik sampai uap panasnya keluar semua.
Kemudian tutup kembali kukusan. Lakukan hal yang sama setiap 3 menit berikutnya hingga total waktu mengukus 20 menit atau sampai kuenya matang. Setelah 20 menit dikukus, kuenya udah mateng. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Kemudian olesi kue dengan minyak goreng. Diolesinya tipis-tipis aja supaya bagian atasnya nggak kering. Kalau mau diolesi sebelum dikukus juga boleh. Sekarang kita akan membuat flas santan dan ini adalah bahan-bahannya. 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung beras, 300 ml santan kental. Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, 300 ml santan kental. Sisakan sedikit santan untuk melarutkan tepung beras. 1 sendok makan tepung beras, larutkan dulu menggunakan santan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan ke dalam kastrol. Lalu ini dimasak hingga mendidih dan mengental. Sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya nggak mudah gosong. Kalau udah mendidih dan kental seperti ini, tanda santannya udah mateng. Matikan api kompor, biarkan hingga santan dingin dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia kue parenya udah dingin, flas santannya juga udah dingin. Selanjutnya tuangkan flas santan di atas kue pare, tuang secukupnya aja sesuai selera, dan ini siap untuk disajikan. Kue parenya cantik sekali ya, ditambah flas santan yang gurih. Sekarang kita cobain. Aku udah siapkan kue untuk dicoba. Dari potongannya berasa sangat lembut, warnanya juga cantik banget. Rasanya ini benar-benar enak, kuenya kenyal, gurih. Selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.